Hai semuanya, aku izin pamit ya. Sebelumnya aku minta maaf dan terima kasih. Ini pamit kenapa ini teman-teman? Kenapa ini? Aku izin pamit ya semua, maaf dan terima kasih banyak. Aku bukan fan toksik yang dalam sekejap berubah jadi haters seperti yang kalian tuduh. Kupastikan akan tetap mensupport dua anak baik, Aisar dan Fuji sampai kapanpun. Ini Aifu ya? Ya, oke. Oke, kita lanjut. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa di subscribe dulu di bawah teman-teman, karena akan ada seputar info menarik lainnya ya, seputar Aisar maupun info-info berita terviral terkini seperti itu teman-teman. Ini ada apa ini Kak Molly nih, next go, karena ini agak-agak rame ini ya, kemarin agak rame itulah gitu ya. Oke, next. Aduh, ini lagi rame banget ya, lagi rame banget admin-admin Aifu pada bikin VT pamit, undur diri, istirahat, menepi, apalah itu ya bahasanya. Tapi intinya mungkin mau stop dulu ya dari dunia persiparan ini. Gue nggak paham karena apa. Mungkin salah satu pemicunya ya live-nya Aisar terakhir yang bareng Uska kemarin. Gue nggak mau bahas live-nya karena kayaknya udah dibahas rame banget, baik itu shipper maupun one set udah ngebahas ini, apalagi haters udah goreng-goreng juga. Gue nggak mau bahas ke situnya. Yang gue cuma mau bilang, setiap orang itu punya pilihan ya, setiap orang itu punya pilihan ya. Mungkin saat ini para admin itu mungkin sudah di tahap lelah, letih, lesu. Walaupun sebenarnya 8 bulan ini kurang lebih ya sama ya, naik turun, nyerah, up lagi, nyerah, bangkit lagi, nyerah, bangkit lagi. Tapi mungkin ini udah di titik oke, stop dulu, oke, berhenti dulu, oke, istirahat dulu. Sebenarnya gue juga udah pamit duluan ya, sebelum admin-admin ini pada pamit. Gue juga udah hampir seminggu lebih juga udah nggak live, nggak ngonten juga, karena gue udah bilang kemarin di live kalau misalnya emang untuk sementara ini aku juga mau off dulu dari dunia pertiktokan. Bukan karena nyerah sama Aifu, bukan karena kena mental serangan haters, bukan karena paksaan siapapun, bukan juga karena live-nya Aisar ya, pasti enggak lah ya, karena sebelumnya juga aku udah mutusin untuk berhenti dulu. Ini pure kehendak pribadi aku, karena emang hari ini anak aku udah mulai ajaran baru ya, dia udah naik kelas, makin banyak kegiatannya, dan aku nggak bisa serakah. Ternyata aku tahu kemampuannya aku nggak bisa menghandle real life dan persosmedan ini dua-duanya maksimal. Ternyata aku tidak semampu itu, ternyata tak segampang itu. Jadi ya benar, hidup ini pilihan, dan untuk sementara aku memang mau fokus ke real life-nya aku. Jadi, dan ternyata banyak admin-admin Aifu-nya juga pada berpamitan. Ya balik lagi, semua itu pilihan ya, semua itu pilihan. Kita harus hargai guys. Dan satu hal yang aku notice, banyak narasi di luar sana, wah fans-fans Aifu kecewa berat sama Aisar, rame-rame pada nggak ngedukung Aisar lagi, cikal bakal haters nih gitu kan. Terus ada lagi yang bilang kalau memang nggak mau dukung ya udah, tapi nggak usah ngajak-ngajak orang untuk benci juga sama Aisar. Kelihatan kan mana fans yang tulus, mana fans yang berkedok haters. Jujur agak sakit ya Wak dengernya, karena agak zolim juga ya kalau langsung mengklaim seseorang itu adalah haters gitu. Karena ya 8 bulan ini kalian tuh mungkin nggak banyak yang tahu ya, admin-admin ini juga banyak
banyak mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan lain sebagainya, ngedit hampir setiap hari. Nah, ini kalau bahas masalah ini aku juga sependapat teman-teman. Karena kemarin pun aku ya di TikTok pun ada juga akun yang ngebahas soal seputar Aifu ya. Tapi aku nggak nampakkan wajah. Ya diserang sama teman-teman karena ini haters. Padahal di balik layar teman-teman nggak tahu pengorbanan. Tiap hari kita mantengin, tiap waktu kita nyari info yang terbaru seputar Aisar gitu. Tapi kenapa dengan istilahnya ada rasa yang mungkin kita ungkapkan, padahal aku ngomongnya janganlah Uska ngomong kayak gitu loh. Kayaknya nggak baik. Pendapatku kan seperti itu. Malah diserang sama netizen terhormat yang memang katanya pendukung Aisar gitu lah. Kalau nggak suka Aisar mending pergi saja loh. Mulai dulu kenapa? Gimana yuk? Kayaknya lekit juga di hati gitu loh. Padahal kita itu udah lama-lama ngikutin, selalu mengupdate berita info terkini seputar Aisar gitu loh. Tapi kok kita dicap langsung menjadi haters gitu loh, menjadi seorang musuh gitu loh. Kenapa? Wong kita ini mulai dulu ikut andil meramaikan dunia seputar Aisar. Wong kita nggak pernah menjelek-jelekkan Aisar. Ungkapan kekecewaan sebagai fan itu pasti ada teman-teman, seperti itu. Karena ya aku kaget juga kemarin Uska kok ngomong kayak gitu, ada kata-kata bodoh gitu loh. Nah itu sedikit menyinggung gitu loh. Tapi nggak apa-apa kalau memang dalam kondisi itu Uska mungkin waktu komentarnya itu memang diserang dan sedikit mangkel di hati nggak enak ya. Mungkin ucapan itu timbul ketika suasana yang panas, komentar-komentar yang di TikTok tuh panas kemarin ya. Secara tidak langsung Uska ngomong kayak gitu. Dan juga Aisar mengungkapkan juga ada salah satu perbandingan antara pihak netizen Malaysia dan juga pendukung Indonesia kan gitu kan kemarin. Itu kayaknya nggak perlu dijelaskan juga sama Aisar menurutku sih gitu kan. Bukan juga karena live-nya Aisar ya, pasti enggak lah ya, karena sebelumnya juga aku udah mutusin untuk berhenti dulu. Ini pure mereka berdua apapun takdirnya, tapi mungkin ya itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Dan gue yakin banget gak akan ada yang jadi hatersnya Aisar. Jadi tolonglah narasi-narasi itu jangan terus digaungkan gitu. Karena hati orang siapa yang tahu ya guys. Yang tahu ketulusan kita sama Aisar itu ya cuma kita dan Tuhan kali ya. Jadi nggak perlu juga dikoar-koar. Kita loh yang paling tulus, kita loh yang paling ini, nggak perlu juga lah ya. Ya itu udah, makanya ngapain kita sok paling yang mendukung Aisar gitu. Nggak perlu sebetulnya seperti itu. Meskipun yang emang kalian paling tulus, udah apa gitu loh. Wong kita sama-sama pendukung itu nggak ada yang sok paling tulus. Yang penting kita sama-sama mendukung gitu loh. Kalau emang tulus, apa yang bisa kita kasih ke mereka gitu. Kita hanya bisa mensupport. Mulai kemarin komentarnya itu dibaca tuh kayak nggak enak sama sekali gitu loh, saling serang. Bukan dari udah di dalam Aifu-nya sendiri itu semrawut ya teman-teman. Di Aifu ini saling serang sesama pendukung lah. Belum yang luar itu nyerang juga gitu loh. Yang dari pihak kemarin yang katanya viral itu ikut nyerang juga. Yang ada tim dari Ai Bunga, tim dari Kak Tami ikut nyerang semua gitu loh. Ada yang mendukung mereka itu pada komen intinya menertawakan Aifu seperti itu teman-teman. Karena ya gimana lagi di dalam Aifu-nya sendiri sekarang kacau gitu loh. Ada hikmah dari tantrumnya dia kemarin. Karena kejadian itu aku jadi bisa lepas dari kemelekatanku sama dia. Perlahan mulai
Hari ini rasa itu mulai pudar dan aku bisa beraktivitas normal lagi. Ternyata ending yang aku cari bukan tentang mereka, tapi bagaimana aku bisa lepas dari kegilaanku selama 7 bulan ini. Dan ini endingnya buat aku. Untuk mereka aku serahkan pada semesta aja. Ternyata untuk lepas dari orang yang kita sayang lebih mudah ketika kita dimaki dan disakiti. Rasa kecewa bisa membuat kaki ini ikhlas melangkah dan pergi. Sukses buat Kak Molly dan bisnisnya. Sukses buat semua sahabat Aifu. Gak akan pernah lupa kita jumpa di bandara ya Kak. Sampai jumpa di situasi yang lebih bahagia. Kata-katanya kok kelas sekali ya teman-teman. Ini mikirnya berapa jam ini buat kata-kata gini nih. Sebenarnya sedih Aifu bubar. Kita sudah ngikutin Aifu selama 7 bulan. Semoga A dan F sukses selalu. Berarti dalam detik ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Aifu itu ya bubar ya teman-teman. Tapi menurutku untuk kata Aifu itu ya aku ya Aifu ya teman-teman. Aku juga mendukung mereka. Sebetulnya kalau menurut pribadiku aku tidak bisa menyebutkan Aifu itu bubar sepenuhnya. Karena aku itu mendukung Aisar. Aku juga mendukung Puji. Kalau misalkan Aisar sama Puji nggak bersatu, ya kita tetap support Puji, ya kita tetap support Aisar. Aku juga para pendukung mereka berdua ya. Aifu ya tetap ada. Kata Aifu di hati ini pasti ada teman-teman. Kalau misalkan percintaan mereka nggak jadi ya udah nggak apa-apa. Kita serahkan pada sang semesta saja gitu. Aifu masih tetap ada, nggak bubar. Alhamdulillah aku masih fans yang waras. Aku masih ngefans orangnya bukan karena cinta-cintaan, tapi suka melakukan hal positif dan tingkahnya itu nggak dibuat-buat. Semua real, marahnya kocak, semua tingkah lakunya aku suka, nggak ada yang aneh. Ya karena menurutku percintaan itu yang menurutku lebih besar ya dalam Aisar ini. Yang memang fanatik itu ya memang dari segi percintaannya. Yang segi kelucuannya itu ada mungkin 30%, ada yang mungkin menilai dari kebaikannya 25%, ada yang menilai dari ini. Menurutku 50% percintaan ya kayaknya ya. Karena yang paling rame sih percintaan dari Aisar sih. Di Indo itu emang kayak gitu sih. Kita belajar dari kisah Denny Caknan dan juga Bella Bonita, Happy Asmara kemarin kan. Dan juga yang kemarin juga rame ada Mas Yun dan Fauzana. Dan juga ada banyak ya teman-teman kisah-kisah influencer di Indonesia yang rame karena perjodohan seperti itu. Ya gitulah netizen Indonesia. Kalau udah masalah perjodohan percintaan sangat support, ngikut pamit. Inilah kehidupannya, betul. Inilah kehidupan teman-teman. Alhamdulillah hari ini baru berjumpa dengan sahabat aku. Ini dia. Wadah. Ya inilah yang namanya Aisyah teman-teman. Sahabatnya, ketika Aisyah bertemu sahabatnya lah ternyata kok buaya. Lah ini sama-sama duta mangap. Ini buayanya mangap, Aisyah sama duta mangap juga. Waduh, lah ini bahaya ini. Sahabat gak tuh, jomblo mah bebas. Waduh, yang penting ucapan Aisar gak macam buaya ya teman-teman. Waduh, angel. Next. Buset dah iPhone, dijatuhkan gitu aja. iPhone-nya dijatuhkan. Ya kenapa? iPhone aja dijatuhkan begitu aja, apalagi kalian yang coba macam-macam menjatuhkannya. Waduh, takut.
Jangan mudah diadu domba haters. Aisar marah di live karena dia lihat video haters yang posting Oma Gala suruh move on, padahal video itu udah 2 bulan yang lalu. Padahal waktu Aisar ngasih gift ke Oma ucapkan terima kasih. Berarti Oma sudah mulai maukan Aisar. Mereka semua berteman. Bahkan Bang Anas komen di PT Puji dan Puji jawab. Jadi semua tetap berteman, guys. Entahlah, aku nggak mau terlalu bahas ini. Next. Sampai ada yang bilang one side nih, miskin-miskin. Aduh, apalah daya kami yang mensupport dari hati, bukan karena janji. This is Tim Sar, baby. Kelas baby, kelas. Lanjutkan King, udah Ipan. Lanjutkan bos. Betul, udah kita mensupport karena abang baik. Mungkin mereka ya kayak jadi gak terlalu tersentuh dengan kebaikan yang dilakukan abang. Iya, beribu kebaikan tidak ternilai ketika satu kesalahan terjadi. Itulah sisi gelap dunia, teman-teman. Jadi nggak usah kaget. Palingan yang mau bilang-bilang pamit itu kemarin 1 bulan lagi balik lagi, teman-teman. Gak usah khawatir. Next. Gimana kemarin terkait Aisar kemarin? Respon Puji terkait ditaksir Aisar. Di ring dilamar sama Aisar. Di ring gimana? Tapi Kak Puji kira-kira mau apa enggak, Kak? Kalau udah dekat sama itu belum sih Aisar setelah kejadian itu? Puji. Gimana kemarin terkait Aisar? Ini kayaknya kenapa ini kok muter-muter gini nih? Dilamar sama Aisar. Di ring gimana? Gimana ini, teman-teman? Tapi Kak Puji kira-kira mau apa enggak, Kak? Ini kayaknya video lama ini ya, teman-teman. Ini kayaknya sesudah acara Beyond 3 ya, Beyond 4 ya. Waktu Aisar habis tanding itu loh. Kayaknya, tapi kok baru di-up 9 jam yang lalu ini. Puji memang cewek baik, bisa jaga diri, gak pernah mengatakan keburukannya orang. Stop ya, takut nanti ada yang risih. Jangan bawa-bawa Aisar. Kuasa dan aman, nyaman dengan yang lain. Respon Puji terkait Aisar. Tak kira respon yang kemarin ramai ya, teman-teman. Ini kayaknya respon yang dulu-dulu ya. Next. Kirim salam sama yang kiri, Anas. Waalaikumsalam. Wih, dijawab teman-teman. Memang kapal Fionas ini kenceng larinya nih. Ada pindah WA Jaki. Waduh, dibalas sama Puji, teman-teman. Waduh, semakin kencang kapal Fionas. Puji sekarang udah mulai komen-komen juga nih. Kulihat gak ada komen Puji, yang ada pindah WA Jaki. Scroll sampai bawah baru nemu. Oh, kok aku gak nemu komen Puji ya? Oh, kurang harus pakai kacamata mungkin. Next. Oke. I will go you now. Aduh, ada musiknya teman-teman. Aku nggak bisa nge-reaction kalau ada musiknya. Oh, no. You here. No. Good. Apa ini? One photo 10 baht, 10 baht ah? Free. Okay. Aisar Khaled. Okay, carakku.
Emang kocak si Aisar ini apa ya? Selalu ketemu orang baru tuh dia sama ya teman-teman. Kayak udah kenal gitu loh, ngakrapin ya gitu. Bukan so akrab sih, tapi ngakrapin gitu loh. Bikin asik gitu loh teman-teman. Itulah makanya aku suka ngikutin Aisar ya. Itu karenanya itu teman-teman. Enjoyin aja ya bang. Loh teman-teman, HP-nya roboh teman-teman. Wes sange lah iki. HP-nya roboh teman-teman. Next. Gue kasih tahu jangan pernah menyamaratakan one set. Gak usah bahas yang ini teman-teman. Udah kita bahas soal kegaduhan ini. Nah, lanjut pembicaraan. Jadi pas tuh. Nah, jadi pas abang di Aceh itu, jadi mamaku nangis. Nah, kenapa mah nangis? Nah kan, kasihan Aisar katanya, digrogotin orang katanya. Digrogotin kenapa? Dipenuhin orang katanya. Terus nangis. Akhirnya mama aku itu masuk rumah sakit gara-gara asam lambungnya, darah tingginya naik. Cuman mikirin Bang Aisar, masya Allah. Masya Allah. Mama umur 85. Ya Allah. Parah ya Allah. Jadi pokoknya setiap hari kita ngebeliin kota apa namanya buat internet pokoknya nggak nyampe sebulan 100.000. Setiap nggak 2 minggu 100.000 cuma nonton Abang Aisar, masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Oh ini ceritanya nenek ya teman-teman. Tapi hebat ya, maksudnya dia bisa main sosmed gitu loh, main TikTok gitu loh, ngikutin Aisar gitu. Sampai rela itu 100.000 2 minggu ya teman-teman. Gila sih ceritanya ini. Bisa diatur menurut lu? Udah biarin aja gitu. Apa ini? Toxic people please go away. Yang ini kayaknya udah 1 hari yang lalu nih. Yang up ini teman-teman. Masalahnya itu ya. One foto tuh, Pak. POP jadi Raja Thailand waktu lab tadi ya teman-teman. Kayaknya ini banyak teman-teman kayaknya udah banyak yang nonton ya waktu lab tadi ya teman-teman. Ikan kakap. Ada. Fokus pada kebaikan, bener banget Kak. Mungkin gue salah. Fokus pada kebaikannya saja yang bang, jangan ikut-ikut drama pribadinya. Satu pengagum Aisar yang cara pandangnya itu ke Aisar itu sedikit berbeda daripada yang lain. Mungkin karena gue ngefan awal pertama gue ngefan sama Aisar itu ya. Yang pertama itu gue kagum kerja kerasnya. Yang kedua itu gue kagum cara bisnisnya. Yang ketiga gue kagum kebaikannya. Dan gue nggak pernah ngikutin tentang percintaan lah. Nah ya ini. Aduh teman-teman, ini kok mau roboh teman-teman. Aduh teman-teman. Ini apa namanya? Tongsisnya ini patah teman-teman. Waduh nggak bisa reaction ini teman-teman. Jadi cukup sekian dulu teman-teman. Ini daripada aku megangin terus ini susah ini ya teman-teman. Kita sambung nanti dulu teman-teman. Kita perbaiki dulu nanti kita sambung lagi. Oke next. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.